الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه وسلم ومن سار على هديه وسلم صلى الله عليه وسلم أيها المسلمين والمسلمات رحمنا الله تعالى pada hari ini kita masih hidup pada bulan Agustus ya Allah pada bulan menjadi kita dengan muslim khususnya kita akan masuk pada pasal yang iman usul ada di Islam itu iman kepada para rasul ada di Islam. Kita lihat ini adalah misalnya karena kita waktu bulan puasa lalu menjelang bulan puasa yang kita bahas itu tentang Ramadan tentang soal Ramadan kalau salah itu 2 kali kita ketemu materi sebenarnya itu ada materi asli itu terakhir pada saudara saya tentang kita bisa membahas ya seperti ini pun telah tentang perkembangan kepada di situ tertulis minum muslimnya Allah Taala Tuhan yang Tuhan atau ada yang bisa ini wajibkan juga seorang muslim mereka mengimani bahwasanya Allah Taala telah memilih seorang manusia dari seorang manusia seorang rasul. Jadi memilih manusia ada seorang rasul. Dan ini menunjukkan bahwa seorang rasul itu adalah pilihan, bukan maunya orangnya. Bukan dia merasa soleh, merasa bersih, merasa ilmu, merasa ilmu, lalu untuk dengan mengaku dari Nabi, mengaku dari Rasul, dan banyak orang-orang bertemu oleh mereka, walaupun mendeklarasikan dia seorang Nabi. Maka ini mesti kita pahami untuk seorang Rasul itu yang tidak bisa seseorang mendeklarasikan dirinya tanpa ada bukti bahwa ini adalah wah ini bisa ini. Lalu kemudian kepada mereka Allah mewahyikan syaratnya dan juga kepada mereka Allah mewahyikan janji. Dibilang dilipat itu dari dinas dari Allah yang dengan itu ya dengan semuanya itu baik ya syariatnya dari Allah kepada manusia itu nanti pada hari yang nanti manusia baru tidak atas itu semua. Maksudnya manusia tidak menjalankan ya dan apa yang mereka jalankan syariat Allah itu dengan itu dan kepada Rasul itu menyebutnya bahwa mereka masuk umat yang mana apakah umat Rasulullah SAW atau umat yang lain umat Rasul yang lain. Kemudian berasal dari bayinan buaya dan mukjizat. Kemudian mereka juga diutus sebagai Rasul dibarengi dengan alat-alatnya. Dan juga didukung oleh mukjizat dengan mukjizat berbagai macam mukjizat. Mukjizat secara bahasa al-ajib yakni dari kata maksudnya adalah ini merupakan perkara luar biasa yang membuat lemah lawan-lawan ini. Jadi ketika turun mukjizat lawan-lawan tidak bisa mengalahkan perkara luar biasa tersebut. Jadi kalau di Musa dan mukjizatnya tongkat dari ular, ahli sihir akan bisa mengalahkan. Ya ketika Musa dengan mukjizatnya terbelah laut, Fir'aun juga bisa mengalahkan. Dan sebenarnya mukjizat artinya adalah kejadian luar biasa di luar ya adat manusia yang Allah berikan kepada para rasul dan memaafkan dan juga itu juga perlu
نبيه نوح وقومه Muhammad SAW. Yaitu yang dimulai dari Nabi Nuh dan juga ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu yang pertama maksudnya adalah yang memiliki yang berbagai macam sosial keistimewaan dan itu yang dimulai oleh Nabi Nuh SAW. Kemudian Tuhan menginginkan masyarakat dia jadi mereka para rasul walaupun mereka juga orang biasa, tidak orang juga sesuai dengan ayat turutin nama anak masyarakat memiliki dua wilayah orang yang mana katakan kepada mereka bahwa kamu biasa sama dengan mereka bedanya adalah dua hal ini. Yang pertama mereka tidak itu ada. Karena itu kita tidak kaget di dalam berbagai macam peristiwa ini kepada dia yang kedua dia pun merasakan apa yang dilakukan oleh manusia biasa dia tidak nangis dia tidak bahkan ini merasa dan juga berlaku tidak diminta bahkan berkali seorang korek dia pun mensihir oleh seorang wanita dengan cara mengikat-ikat apa yang namanya tambang dan dimasuki dalam sumur. Dan sehingga itu berdampak pada Rasulullah sampai Rasulullah menyangka beliau habis meninggalkan istrinya orang muda. Oleh itu sumur dalam pandangan beliau keluar dari sumur kepala seperti apa nanti kalau seorang muda. Nah kisah ini soal secara sana dan secara makna sama sekali tidak mengganggu dan menodai seorang Rasul karena orang mau memberikan mubasyarah manusia juga sama seperti manusia yang lainnya. Memang orang-orang yang sangat rasionalis yang sangat ekstrim menggunakan akalnya itu tidak percaya dengan hadis ini. Kok seorang nabi, seorang nabi orang muda, itu masih dia sudah itu kalau berada masih dia itu bisa mengenai dengan dia. Kita adalah ini hadis seperti sana tadi diceramahnya juga sama sekali tidak mengenai ujian. Rasulullah adalah manusia biasa, sebab nabi yang lainnya. Bahkan ketika orang Uhud, Rasul juga pakai baju besi. Tidak menanamkan seorang Rasul itu dia tidak pakai apa-apa membuktikan bahwa dia pasti tidak ada yang dia tetap dia pakai baju besi. Tetap dia melakukan dia, tetap dia yang selalu itu. Tidak menanamkan seorang nabi misalnya untuk berkata sama dengan kebenaran Allah, mengandalkan itu saja. Maka kalau kita yang manusia ini tidak lakukan, tetap dia lakukan semua. Kemudian, ya, wa'anahu wa'inkan masyarakat yang dari ya walaupun mereka seorang manusia dan pada diri mereka pun terjadi banyak hal yang sifat-sifat manusiawi. Jadi hal yang sifat mereka juga rasanya. Wayakulu nawajibul mereka makan dan minum. Wayakulu nawajibul mereka tidak sakit, mereka tidak sehat. Yang selalu wayakulu mereka juga bisa lupa dan mereka bisa ingat. Waktu tidak lupa. Dan kalau akan bersama itu ketika sholat asar, ketika sholat asar cuma 2 rakaat. Itu sholat ya beliau ya Rasulullah Alaihi Wasallam jalan menuju yang begitu masjid jadi dia itu sambil menjalankan dia ini. Itu sahabat dia dengan Rasulullah kalau kosong dan nanti tidak atau terlalu lupa. Memang kenapa? Karena itu asalnya dari 2 rakaat. Kalau itu balik lagi melanjutkan menambahkan 2 rakaat yang itu, dari itu dia dengan susahnya sebelum salat. Jadi alhamdulillah ada yang berkenal sini karena ada yang terus berkenan. Rasanya bulan itu kalau asal 2 rakaat ya kalau ada orang mesti juga ada yang kalau itu atau kalau yang saja nama yang orang dan sebagainya. Nah ini kasusnya Rasulullah lupa itu diingatkan sebelum
besar masih mengingatkan. Nah, kisah itu menunjukkan bahwa ini seperti manusia. Wayang itu mereka nanti dia makanya ketika Rasulullah wafat, ya ada salah satu sahabatnya yang tidak percaya atas penjelasan dia yaitu mentor Rasulullah. Salah dia marah ya dengan mengeluarkan pedang siap menyambat siapa saja yang nah, ketika hal itu dikatakan oleh Allah langsung diperlukan maka Al-Baqarah pun langsung menjadi ceramah ya penyebar dan manusia yang tadinya pada menghina berubah dari menghubungi Allah. Mereka mengenal Allah. Maka menjadi Allah ini dan Allah itu maha hidup dan maha mati. Maka menjadi Muhammad dan Muhammad. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, tuh orang yang akan menjadi. Ini kata-kata nasihat ini sebenarnya adalah perilaku umat. Tapi nasihat ini berlaku seluruhnya bahwa yang mengaku Allah, tapi Rasulullah sebagai manusia juga bisa mewafat. Dan setelah itu Allah Rasul ini sebenarnya bahwa karena Muhammad adalah Rasul, bahwa untuk diusul. Apa iman atau tidak Allah Nabi Muhammad itu hanya seorang nabi, seorang rasul, sama dengan rasul yang lain. Apakah gara-gara dia meninggal atau dibunuh nanti kafir lagi? Lalu umat tertentu yang mau berada itu pada umat karena sedang dibunuh. Ini adalah cara manusia yang Rasulullah alaihi wasallam lebih tepat sebagaimana Rasulullah sebelumnya. Kemudian bahwa akmal khalqillahi ta'ala al-fitrah. Cuman bedanya adalah bahwa mereka itu di sisi manusia tidak sama kita. Namun mereka adalah makhluk Allah yang paling sempurna secara mutlak. Tidak ada lagi. Mereka paling sempurna. Ya, waqaluhum bila istighna. Dan mereka itu makhluk Allah yang paling utama tanpa kecuali. Jadi ada istilah seluruh nabi mulia kecuali Nabi Muhammad tidak ada semuanya. Seluruh rasul itu bukan kecuali rasul ini tidak semuanya jelas itu tanpa ada kecualian. Kemudian wa'anahu la yaqimu iman abdi illa bi iman bihi jami'an. Dan bahwasanya seorang hamba tidaklah dikatakan sempurna imannya, ya tidak lengkap imannya, tidak benar imannya kecuali dengan diantaranya mengiman mereka keseluruhan dunia. Baik mereka-mereka para nabi dan rasul yang namanya ketara, yang namanya disebutkan, yang 25 itu, atau misalnya di luar 25 tapi bukan dalam rasul seperti Nabi Ibrahim misalnya, ya, atau misalnya Khidir, atau juga Daniel, ada juga seorang nabi Daniel, dan juga kalau ada Daniel kesana orang jadi itu ada di nabi itu. Dan ayatnya ketemu pada zaman baik, jadi mau nama yang dirinci dikabari siapa namanya atau yang tidak disebut namanya tetap masih bersama seperti ini. Karena ada jumlah nabi dan rasul banyak lebih banyak lebih. Kita rasul banyak jumlah nabi itu ya 122. Jumlah rasul dari Allah itu bukan 313 kan. Nah, kalau kita kan selama ini ngapalin dari kecil 25 itu karena ada orang kemudian ya jumlah tafsilan bisa kita tadi baik secara global secara ini kita dimana wadhalika li adillatin naqliyah wal aqliyah yang kayak begitu itu ditunjukkan oleh dalil-dalil naqliyah dan aqliyah al-aqliyah sebagai berikut ini. Yang pertama dari naqliyah yang pertama itu Allah Ta'ala an-Rasulih jawaan syarikat warisalah ini bahwasanya ya Allah masih kabar ya tentang keberadaan para rasul itu dan juga tentang diutusnya mereka dengan risalah mereka masing-masing.
Apa kabarnya? Itu ayat yang berbunyi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Kami utus setiap umat, setiap bangsa, setiap kaum itu ada seorang rasul di antara mereka. Dan seruannya, ajakan dakwah mereka itu setiap umat itu, rasul setiap umat itu sama semua, tidak ada yang beda. Tentang mereka beda zaman misalnya, beda tempat misalnya, maka seruannya beda juga. Tidak, semua sama seruannya. Apa itu? Karena yang berubah bukan di suatu sementara dan berilah para wujud itu tadi yang tadinya sembarangan selain Allah mau berhala atau orang menyembah apa namanya jabatan dirinya ini semua harus sehingga saya selalu dengan ini masih ada Allah ya Allah itu secara bahasa yang melampaui batas ila fir'auna innahu pergilah engkau kepada Fir'aun karena dia telah melakukan pergilah kamu bergerak dengan Fir'aun ya Fir'aun innahu jadi apa aja perilaku apa ada yang melampaui batas dominan dalam pikiran kita secara bahasa itu perbuatan yang misalnya ada orang yang kayak misalnya baru aja beli motor, pikirannya habis baru beli motor, ya pada lecet dikata lecet, masih bersih dicuci juga, habis juga sehingga dia lupa dengan kewajiban lain, ya yang di motor misalnya. Ya, ini hakikatnya saat itu motor kurang mendukung dia. Atau pengantin baru mati teman di rumah maka saat itu ya di keluarga sebaiknya si wanita pada suami juga masih menjadi mereka semua akan mendominasi pikiran tersebut ini secara bahasa. Nah kalau secara syariat kalau begitu seperti mengumpulkan definisinya oleh Muhammad Wujud bisa bermakna pertama syaitan, yang kedua ya maka ilmu sahir, ahli sihir dan dukun, yang ketiga itu asma melakukan berhala di bawah sana berhala kayu berhala berhala jangan modern saya sebut orang berhala di mana yang berhala dan sebagainya. Yang keempat juga imam mujahid pemimpin zolim di bawah yang kelima yaitu untuk memulai hukum selain hukum Allah dan diutusnya para nabi dalam rangka menjauhi. Kemudian dalam ayat yang lain yang mengabarkan tentang adanya rasul itu para rasul ya Allah firman Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas ya Allah memilih di antara para malaikat dan juga di antara manusia seorang rasul untuk mereka. Inna Allah sami'un basir, ya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan ayat ini menunjukkan, ini menunjukkan beberapa ulama bahwa kerasulan manusia itu merupakan umum dia sebagai rasul buat manusia, sebagai rasul untuk para jin dan sebagai rasul untuk para malaikat. Walaupun ada yang mengatakan tidak. Jin ada nabi sendiri ada yang tapi umumnya para ulama mengatakan rasul diutus dari golongan manusia itu juga berlaku untuk makhluk Allah yang lain. Dan itu wafiqul ini dan dalam firman Allah yang lain inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu seperti wahyukan kepada Nabi Nuh wan nabiyina min ba'di dan para nabi setelahnya. Wa ahayna ila Ibrahim dan kami juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Yaqub wa Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman dan sebagainya semua sama mendapatkan wahyu. Wa ahayna Daud dan Zabur dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Baik ini saya rasa cukup tidak ada mewakili tentang dalil dari Nabi dari Al-Quran tentang adanya seorang rasul,
adanya seorang nabi alaihi wasallam. Kemudian Iqbal Rasul dari yang kedua dari hadis, Rasul sendiri ngasih kabar an-nafsi tentang dirinya sendiri. Kemudian wa ikhwani min al-anbiya dan juga tentang saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul. Ini dalam sabda beliau, "Ma ba'athallah tidaklah Allah mengutus min nabiyyin illa anzara qauma al-aqwa wal-ghadab." Tidaklah seorang nabi diutus melainkan semuanya bakal ngomong ke umatnya memperingatkan tentang al-aqwa wal-ghadab, itu Dajjal si pembusta. Aqwa itu maaf ya, orang yang matanya orang yang bahasa kasar sih tidak satu apa namanya picek makanya itu picek apa bu picek bu ya itu udah picek ya memang matanya nggak normal gitu. Jadi tentang Dajjal, jadi seluruh nabi itu masih tahu. Jadi pengkabaran tentang Dajjal itu bukan hanya Rasulullah. Rasul menegaskan para nabi sebelum beliau juga masih tahu tentang akan datang Dajjal si penulis itu mengatakan Allah itu si mata tidak satu. Ya al-Masih Dajjal mereka adalah yang dimaksud adalah al-Masih. Kemudian Kofiqau ini jadi dalam hadis Nabi yang lain, la taqulu bainal anbiya. Janganlah kalian saling mengadu kelebihan para nabi. Diadu utama ayo begini itu jangan ada satu sama lain semuanya sama-sama kecuali para nabi yang memang secara spesial disebutkan mereka sebagai ulul azmi. Siapa yang tidak ulul azmi? Kalau anak kita apa? Mereka dengan cara hebat menghafalnya, itu dengan cara konsultor sesuatu menghafal dengan cara huruf depannya yang ini. Mimin itu singkatan dari Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Mimin. Ini kita itu cara menghafal supaya dari film lain huruf depannya diambil dari mimin. Kemudian wafiqaulihi bima sa'alahu Abu Dzar an anbiya wa mursalin. Ini saya bilang tadi, ya saat dan tadi ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah nabi. Nabi menjawab, "Jami'atun wa ishruna alfan." Yaitu 120 nabi. Wa mursalun minhum 100 wa 100 dan ada pada Rasul itu adalah 300. Ya, wafiqaulihi wa lam nafsi biyadik. Kalau anna Musa kana ma'ahu illa ayyastabihi. Ya, Rasulullah bersabda, seandainya Nabi Musa masih hidup di sekitar kita, niscaya Nabi Musa akan ikut juga. Maksudnya walaupun Nabi Musa juga Nabi, tapi kemudian Rasulullah itu membuat Nabi Musa mengikuti Rasulullah SAW dan Nabi sebagai Nabi. Artinya, risalah Nabi sebelumnya berbeda dengan risalah yang baru, yang baru. Nah, hadis ini, ucapan ini keluar ya, umumnya adalah gara-gara Umar bin Khattab bawa lembaran Al-Quran. Bawa tutor. Bahkan Umar ini menawarkan suplemen tambahan selain Al-Quran di perkara ini. Nah, ketika hal itu ditentukan oleh Nabi, bahwa ia wajah begitu dari hadis wajah Nabi berubah. Yang Nabi tidak suka. Ya, keluarlah ucapan ini bahwa seandainya ya Umar, seandainya hanya Musa awalnya, seandainya Musa masih hidup di sekitar kita, niscaya kita akan hidup. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia kepadanya Rasul, namun itu pada zamannya. Dan sama sekarang di zaman Nabi Muhammad dan Musa, ini yang jelas-jelas seorang nabi dan jelas bahwa firman Allah itu Allah. Apalagi dia bukan nabi, apalagi dia bukan firman Allah. Seperti misalnya anak muda sekarang yang ikut ideologi dengan amat misalnya dengan salah berarti orang itu yang membuat ada medis atau medis. Kemudian ya wafiqauli dan ucapan Nabi
Zaka Ibrahim lima kila lahu ya khairul bariyah. Itulah Nabi Ibrahim, kata Rasulullah. Ucapan ini ada ketika Nabi dipanggil oleh orang ya khairul bariyah, wahai manusia yang terbaik. Jadi ada orang manggil Nabi wahai manusia terbaik, jawaban Nabi apa? Ya Ibrahim. Itu mah Nabi Ibrahim. Lalu ada jadi ya tawaf yang ini merupakan ketawaduan. Karena ya Rasulullah itu sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Tapi ketika ada orang manggil wahai orang yang terbaik, Nabi itu menanda hati mengatakan Tuhan. Jadi ketawaduan antara Islam dan Islam. Kemudian, ini juga menunjukkan bahwasanya ketawaduan itu tidak lantas membuat orang tidak kenal. Karena banyak orang salah kata orang awam pasti tidak terkenal. Justru karena dia tahu dia terkenal. Ya, karena tawaduan lah orang membicarakan di sini terkenal. Jadi semacam terkenal itu bukan sebuah kesalahan. Yang salah adalah sengaja mencari kebenaran, sengaja mencari sebagai terkenal. Hubus syukur, cinta kebenaran. Dan maaf sedikit orang itu ingin menampilkan dirinya di banyak momen atau acara supaya terkenal. Tapi tentunya cara itu orang juga nggak kenalnya itu sih yang akan begini. Kita cara supaya terkenal dia nggak kenal juga. Nah Rasulullah dan para dia nggak pernah ada perlu yang begitu. Tapi kenapa pada hati ini alami dunia atau waktu seterusnya bikin dia terkenal. Ini kalau semacam terkenal tidak salah. Yang penting gara-gara perkenalnya. Apakah gara-gara kejahatan atau gara-gara soal. Kemudian ya dalam hadis lain Rasul mengatakan wa inna nabiyya wahdahu kana yaqulu min amalihi. Sesungguhnya Nabi Allah yang bernama Daud dia makan melalui tangannya sendiri. Maksudnya apa? Dia makan dia punya penghasilan dari pekerjaan. Kita tahu para nabi itu juga ada kerjaan itu. Nabi Ibrahim punya kerjaan. Kerjaannya apa Nabi Ibrahim? Sanjai. Ibrahim apa? Ya, pakai alif ya, makanya. Ini kita sebutkan Nabi Yunus dia mencari makan dengan panah. Ini juga begitu para ulama juga kerja. Jadi jangan salahnya juga kalau ada ustaz di kamar juga dia yang berbeda. Usaha ini sama-sama datang dia ya karena para nabi itu kerja. Jadi jangan sampai ada ya seorang ustaz juga dari agama itu dia hanya menjalankan dari ilmu dia harus ada kerjaan yang memang suatu saat ketika dia sakit mungkin dia bisa meninggalkan atau yang dia bisa lakukan misalnya ada kepentingan sifat kapasitas itu kan juga punya bisa membawa usaha itu jangan contoh yang ada seorang pengusaha yang sangat kaya dan sukses pada masa tadi dia punya banyak pokok itu sekarang ada pokok terkenal itu namanya ya ada kita itu sempat kita tentang keistimewaan kenapa dia adalah kekayaan beliau di mana di Kufa itu dia terkenal pokok-pokok di Kufa wanita mulia nama-nama. Kemudian juga ya para ulama yang juga bekerja seperti misalnya Imam Syafi'i di sini. Jadi juga biasanya yang dilakukan adalah dia mengajar, melatih, mentraining anak-anak kita bukan hanya melatih mungkin begitu dan juga melatih ya orang bela ini ya kan dia ada jawaban. Imam Syafi'i pernah ketika mana 10 kali mana 10 kena. Hukumnya kena orang kena sasarannya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, imanul balain min al-bashar min al-muslimin wa ghairihim min ahli kitab min Yahud dan Nasara bi Rasulillah wa tasdiqi jazim bi risalatihim wa iqrarihim kama lahum masrafan wa jadi keimanan menciptakan manusia baik orang Islam, orang bukan Islam, mau dia ahli kitab, mau dia Yahudi, Nasrani, mereka beriman dengan kerasulan para rasul itu. Dan mereka meyakini secara jazim, secara pasti, secara yakin terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka juga meyakini bahwa para nabi itu juga orang-orang yang tidak tahu dari sejarah.
Jadi keyakinan kepada para nabi bukan kita. Mereka juga meyakini itu ahli kita. Cuman ada satu perbedaannya yang di sini tidak ditulis di kitab. Apa perbedaannya? Khusus untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad, mereka tidak percaya. Mereka meyakini sebagai seorang Rasul. Ya, oleh karena itu Imam Al-Kisani di masa sampai ini dia mengatakan di antara level kekafiran, klasemen kekafiran, ya klasemen peringkat yang keempat. Jadi yang pertama itu ada dia wal mu'attilah, yaitu kelompok yang ateis yang paling tinggi kekafirannya. Apa alasannya? Karena mereka ya simpul yungkirun nasrani, yang mereka mengingkari adanya Allah di samping kekafiran. Ya. Kelompok yang kedua baru tuh menyembah para berhala musyrikun. Dia peringkat kedua apa? Posisi kekafirannya di kata Islam. Apa alasannya? Karena mereka yukiruna bisawab. Mereka mengakui pencipta itu ada. Walakin yukiruna buadanya ini, tapi mereka tidak mengakui keesaan Allah. Mereka hanya mengakui ya Allah itu Tuhan yang banyak. Ini artinya istilahnya politeis, banyak Tuhan. Tapi ateis tidak ada Tuhan. Sehingga mereka menyembah ada yang ini, yang itu, ini tidak perlu. Yang ketiga yaitu kelompok yang yukiruna bisawab. Mereka mengakui Tuhan tidak ada, kemudian mereka yukiruna ya, dan mereka wayukiruna birisal dan mereka tidak mengakui kenabian. Mereka mengakui Tuhan itu ada, dan mereka mengakui Tuhan itu satu, dan mereka tidak mengakui kenabian. Bagi mereka kenabian itu bukan dari Allah kepada kita, yaitu kita ditunjuk seorang nabi, yaitu seorang nabi. Bagi mereka kenabian itu adalah mau si nabi itu sendiri jadi nabi, mau si rasul itu sendiri menjadi rasul karena ilmu, karena amal soleh. Saya mencontoh ini pendapatnya di antara pendapat orang Islam juga ada di Sina. Sehingga jangan kaget bahwa ada di antara orang Islam yang mengkafirkan Ibnu Sina, walaupun dia punya jasa besar dalam masalah ya, yang paling mengkafirkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Ibnu Sina. Dengan alasan Ibnu Sina berpendapat seorang nabi bukan Rasul Mustafa, bukan nabi yang pilihan, tetapi dia jadi nabi karena iman, karena ilmu dan amal solehnya. Yang sama seperti kaum Al-Falasifah, kaum kelompok filsafat, di mana mereka meyakini seorang nabi itu bukan laki-laki pilihan dari Allah, bukan wahyu, tapi karena dia ini benar, ini bagus gitu. Bisa ada semedi di mana kita turun di nabi, di mana dia ada masalah, ada berikutnya itu. Jadi kalau mereka begitu, ini ternyata masuk kategori kekafiran tingkat tinggi. Mengakui Allah juga dan mengakui Allah besar, tapi tidak mengakui nabi. Nah yang keempat nih, yang mereka yang apa namanya yukiruna bisawab, mengakui Allah. Wa yukiruna biwahdaini, mengakui Allah besar. Ya, wa yukiruna birisal al-rasul, mengakui kenabian secara umum. Mengakui, walakin la yukiruna, mereka tidak mengakui birisal al-nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui alias mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi mengingkari. Rasulullah ternyata bukan dari Israel, tapi dari Bani Hashim, namun itu masalahnya juga demikian. Dianggap Rasulullah sebagai penjiplak ya kitab suci yang mereka punya dasar. Nah inilah ya yang membuat mereka dimasukkan kategori yang mereka masih mendingan dari sisi yang satu ketuhanan ya kenabian dan percaya mereka mungkin khusus. Nah di sini sayangnya ya tulis kitab ini dan nambahin seakan-akan ideologi Nasrani dengan kita sama secara total. Enggak, ada bagian yang beda. Kalau kita jelas meyakini Rasulullah SAW, mereka tidak ini sebelum. Baik, barangkali itu dulu. Semoga maaf yang sama untuk saya coba
mungkin kita masih ada dialog untuk keadilan terapi ya dari rasio dari akal akan dibahas tentang adanya parlamen. Karena memang dari penggunaan selanjutnya. Ya silakan Bapak Ibu, ada 10 menit kurang lebih untuk tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya. Dia bawa anaknya untuk melakukan apapun gitu ya, nanti akan menangkap itu juga mainnya sama itu jadi itu belajar gitu kan. Nanti ketika belajar menjadi kegiatan dia akan itu seperti mana sebenarnya belum terlalu paham untuk diri dari belajar itu sendiri dan kemudian akan dengan jadi Dajjal ada dua model, ada Dajjal ada Dajjal. Itu yang mana yang disebutin dalam hadis Bukhari ya, saya bicaranya Dajjal ini nanti akan datang masalahnya Dajjal orang jumlah mereka mendekati 20 orang. Jadi Dajjal yang apa namanya ini istilahnya dari sejarahnya mereka belum Dajjal yang benar-benar mendekati kiamat. Dimana mendekati dan mereka itu belum menggunakan nama Rasul. Mereka semua mengklaim dirinya sebagai seorang Rasul. Jadi nabi-nabi palsu tidak ada. Kalau nabi apa? Tidak ada nabi sekolah. Ada sebuah buku tentang Sayyidina Rasulullah. Yang namanya Dajjal Utara Kekuasaan. Ternyata Sayyidina ini meninggal. Ya, kalaupun dia Dajjal, dia bukanlah Dajjal akhir zaman di dunia. Dia masuk ke kategori Dajjal yang masuk ke ini itu yang harus sebagai dia pun mungkin harus sebagai nabi. Bahkan belakangan dia harus sebagai Tuhan. Baik. Terus kemudian yang kedua, Dajjal yang menggunakan kiamat itu Dajjal yang besar yang kita berlindung kepadanya dengan doa-doa yang sering kita baca sebagai salam dengan semua. Dan cirinya bagaimana? Pertama itu kalau makanya buta satu. Dan ini sifatnya hakiki, bukan majazi yang biasa. Dan hal yang mudah bagi Allah untuk menciptakan makhluk ini mengadai karena ada orang yang membuat ini hanya majaz bermata satu. Artinya orang dengan kebenaran dari berarti Amerika Amerika. Jadi bukannya orang, bukannya makhluk, tapi sistem. Yaitu sebuah bangsa yang memahami mereka itu. Hari ini yang menganggap kebenaran dalam posisi jadwal yang salah. Dan itu ya harus untuk pengetahuan itu semua. Ada yang bilang itu, tapi ini pendapat ya terlalu jauh. Karena Rasulullah SAW kalau memang itu maknanya Nabi pertama yang dijelaskan. Dan ini masalah penting, masalah akidah. Karena ini masalah akidah luput dari penjelasan Nabi. Pasti menjelaskan bahwa memang itu seperti itu maknanya. Ketika Nabi yang menjelaskan kita kembali ke makna Allah hakiki, soalnya itu adalah artinya mata satunya mata satu itu tidak. Tidak usah diartikan mata satu artinya itu orang yang hanya kembaran atau suci. Yang kedua di keningnya dan kalau iman tidak ada terjemahnya itu ada tulisan roh artinya tidak ada. Dan dari itu dia kagak kuat, kagak bisa tidak masuk ke Mekah Madinah. Alhamdulillah salah. Makanya wajar kalau seandainya Umar bin Khattab doa Allahumma
amin dan ibadah Rasul. Ya Allah, wafatkanlah saya di kampung Rasulmu, di Rasulmu. Jadi Rasulullah itu amin menghadapnya. Jadi kalau ada saudara kita meninggal Mekah dan Madinah, Allah jangan sedih-sedih amat. Karena ini negeri yang terlindung dari yang masuk ke kerajaan tersebut. Dan ini merupakan cita-cita orang-orang yang bermanfaat. Lalu kemudian Dajjal itu ya dia besar. Jadi Rasul mengatakan ya di sini Allah dia mampu membuat gunung besar sampai menutup dunia. Kalau dia lewat tanaman pada mati. Ya. Lalu kemudian Dajjal ini tidak bisa dibunuh oleh siapapun kecuali dengan Isa. Di daerah bernama Lot di daerah Palestina. Jadi kalau ada yang berarti tidak ada kalau masih satu tidak ada yang mati siapa? Anak itu bisa mati ada cowok. Jadi bukan ada. Tapi saya berbaik sangka mungkin orang tua ibu ya mendidik anaknya supaya sensitif, supaya ya jangan kesenian nonton itu ya sebagai persiapan kalau nanti ketemu Dajjal yang asli dia bisa membedakan mana. Ya mungkin nanti karena lihat filmnya dulu Dajjal yang pakai satu dia mainan dengan orang satu tapi Dajjal ini bukan maksudnya ya tapi yang jelas adalah masalah kartun atau boneka itu kita bahas dari sini bahwa ya ulama-ulamanya akan menggunakan itu atau buat anak-anak kita atau buat kita itu boleh atau tidak. Yang jelas Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau pindah rumah ya dibolong ke rumah baru oleh Rasulullah ketika pindahan itu sambil menggendong boneka. Dan menurutkan beliau bisa share kepada beliau karena saking banyaknya. Gitu. Terus kemudian dalam hadis Imam Nasai ketika dia lagi boneka-bonekaan Rasulullah pulang dan semua lalu kemudian kami kemudian orang atau orang kena boneka yang pada jatuh boneka. Dipungut dengan boneka itu lalu Nabi nanya pas banget yang diambil boneka kuda bersayap dan bertanduk anjing. Lalu Nabi nanya Aisyah ini boneka emang ada kuda bentuknya kayak gini apa bersayap lalu Aisyah ini kalau kami tidak tahu bahwa kuda dan ini dan peganglah kalau biasa dan pun kalau memang boneka itu larang dan dianggap simbol saja pasti sekali lagi nanti akan menjelaskan haram boneka dan boleh ada di rumah. Ini kalau tadi dia dan keluarga sebagai lain negara sebagai main anak-anak kita sebagai pelatihan berbeda supaya biasa ngomong. Coba kalau anak perempuan dikasihnya ngomong anak ngomong. Ya anak-anak tidak sepatutnya mobil. Kalau dikasih boneka kan pelatihan, komisioning bahwa dia siap-siap masuk anak. Ada kartun dengan boneka, kalau boneka itu menjadi misi, dia berumur bisa berbeda. Kalau kartun dengan boneka, ya, cara itu. Maka kalau seandainya 3 dimensi boleh ada, atau 2 dimensi dunia, nanti dia tahu. Oleh karena itu, yang kartun yang ada di anak-anak kita, baik di buku itu masuk kategori yang bagi saya memaafkan dan sebagainya. Karena kalau kita hanya bisa mengatakan, kamu tak boleh ya nonton film itu, baik yang Disney atau film misalnya. Ya. Jadi apa rumah yang saya tonton? Ini film rumah pokok yang orang asli. Itu anak masih umur 5 tahun, belum ada anak. Ya, tapi sebenarnya ini dan Al-Quran ketika melarang sesuatu itu pasti masih akan dan dalam dua. Ketika Allah melarang zina, diharapkan dua atau diharapkan pembinaan. Ketika Allah melarang riba, diharapkan dua beli. Ketika Allah melarang membunuh orang secara sembarangan, melarang jihad dan juga pisau. Artinya ketika larang ada Allah tidak keluarnya. Ketika larang kita sebagai orang tua, jangan hanya sembarangan, tapi kita dapat memberikan dari keluarnya atau apa nanti di dunia kita. Kalau Islamnya yang mengajarkan tentang mata cara berguna Islam itu bukan mengajar orang lain itu sebenarnya.
Maka kalau seperti ini komunikasi kita dibanding betul yang positif yang bisa mewakili mereka dan merupakan mereka dari segala cara dan baik tentang